Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di pagi ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi keimanan sehingga bisa hadir dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam memperingati hari Idul Adha. Semoga wasilah kita berkumpul di sini, dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga-keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan panutan dalam segala lini kehidupan kita, Nabi yang sayang terhadap umatnya hingga di akhir hayatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicabut nyawanya, wasiat terakhir adalah umatku, umatku, umatku. Dan inilah yang kemudian menjadi alasan kuat bagi kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari besar yang penuh kemuliaan. Hari ini di mana kita mengenang kembali kisah agung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah yang tidak hanya mengajarkan kita tentang ibadah kurban, kisah yang tidak hanya menjadi napak tilas ibadah haji, tapi juga tentang hikmah kehidupan yang dalam, tentang kepatuhan,
tentang keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala meski dalam ujian yang paling berat sekalipun. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Idul Adha bukan sekadar ritual penyembelihan hewan, tapi momentum untuk menyembelih ego, momentum untuk memotong kesombongan, dan melihat segala peristiwa dalam hidup ini dengan kacamata hikmah. Karena tidak ada satupun kejadian yang sia-sia, semua adalah ujian, semua adalah pelajaran. Hari raya ini mengajak kita untuk menjadi pribadi seperti Nabi Ibrahim, yang tidak banyak bertanya kenapa, tapi selalu siap mengatakan labbaik Allahumma labbaik atas setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita renungi bersama bagaimana agar setiap peristiwa dalam hidup, baik suka maupun duka, bisa menjadi jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan bersyukur. Di hari raya ini, kita tidak hanya mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim dalam menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, tapi mari kita mundur sejenak, melihat sebuah episode sunyi namun mengguncang dunia tentang seorang ibu, Siti Hajar, yang ditinggalkan suaminya bersama anaknya di padang pasir yang tak berpenghuni, di padang pasir yang panas, yang tak ada air, tak ada pohon, tak ada siapapun selain langit dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di sana? Mengapa suaminya meninggalkan dia dan Ismail anaknya yang masih kecil di padang pasir yang tak ada siapapun dan tak ada apapun? Ia hanya menduga bahwa ini akibat kecemburuan Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, yang belum juga bisa memberikan putra. Hajar mengejar Ibrahim suaminya dan berteriak, "Mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup?" Ibrahim alaihissalam terus melangkah, meninggalkan keduanya tanpa menoleh, tanpa memperlihatkan air matanya yang meleleh membasahi pipinya. Perasaannya terjepit antara pengabdian dan pembiaran. Hajar masih terus mengejar sambil terus menggendong Ismail. Kali ini dia setengah menjerit dan jeritannya menembus langit. "Wahai suamiku, apakah ini perintah Tuhanmu?" Kali ini Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, berhenti melangkah. Dunia seolah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut terdiam menanti jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Butir pasir seolah terpaku, angin seolah berhenti mendesah. Pertanyaan, atau lebih tepatnya gugatan Siti Hajar, membuat semuanya terdiam. Ibrahim alaihissalam membalik tegas dan berkata, "Iya, ini adalah perintah Allah." Hajar berhenti mengejar dan dia terdiam. Lantas meluncurlah kata-kata dari bibirnya yang mengagetkan semua malaikat serta menggusarkan butiran pasir dan angin. Siti Hajar yang ditinggalkan di bukit, di gurun pasir yang tak ada air, tak ada pohon, tak ada siapapun, kemudian berkata, "Jika ini perintah Tuhanmu, pergilah wahai suamiku, tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir, Allah akan menjaga kami." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi batin ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar. Itulah makna besar yang diwariskan oleh Hajar ketika tak ada siapapun yang bisa menolongnya. Ketika logika manusia tak lagi menemukan solusi, ia justru berserah
dan yakin pada Allah satu-satunya penolong. Dan ikhlasnya Hajar, lahirlah sumur Zam-Zam. Dari sabarnya Ismail, lahirlah ibadah kurban. Dan dari ketaatan Nabi Ibrahim, lahirlah keteladanan agung yang kita rayakan setiap tahun ini. Maka Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih kambing, bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tapi tentang menyembelih ego kita, menyembelih nafsu kita, keraguan kita, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, dan menggantinya dengan ikhlas, yakin, dan penghambaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Mungkin kita adalah seorang ayah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sedang diuji oleh Allah lewat anak-anaknya dan keluarganya. Kita harus membuat keputusan sulit, meninggalkan kenyamanan demi ketaatan, menahan air mata demi masa depan keluarga, dan seringkali kita tak bisa menjelaskan semuanya, karena memang tidak semua takdir bisa dimengerti saat itu juga. Tapi seperti Nabi Ibrahim, kita belajar untuk taat meski kita ingin memberontak. Atau mungkin kita adalah seorang ibu, Siti Hajar, ditinggal sendiri tanpa kepastian, namun tetap berdiri tegar, menggendong anak dalam pelukan, sambil berkata dalam hati, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan dari keteguhan seorang ibu, lahirlah mata air kehidupan, Zam-Zam, yang sampai saat ini tidak pernah kering. Atau mungkin kita adalah seorang guru, seorang pembina, yang setiap hari harus melepas ego dan keinginan pribadi, demi menyemai ilmu dan akhlak untuk generasi berikutnya. Mungkin kita tidak dipuji, mungkin kita dianggap biasa saja, tapi seperti Ibrahim dan Hajar, kita bekerja atas dasar perintah Allah, bukan demi pengakuan manusia. Hadirin para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan mungkin kita adalah Ismail, seorang anak muda yang tidak banyak bicara, yang tidak banyak menuntut, tapi dalam dirinya tersimpan ketundukan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail tidak pernah protes saat diajak ke padang pasir. Dia tidak mengeluh saat disuruh berlari bersama ayahnya. Dia tidak memberontak saat ayahnya berkata bahwa ia bermimpi untuk menyembelihnya. Sebaliknya Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang sabar. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali hari ini kalian belum mengerti sepenuhnya mengapa kalian dimondokkan. Kalian belum tahu jalan di mana kehidupan ini akan membawa. Kalian belum paham kenapa harus bangun subuh setiap hari, mengapa harus belajar kitab yang sulit dipahami, mengapa harus disiplin, bersabar, dan meninggalkan semua kenyamanan dan zona nyaman di rumah. Mungkin kalian sering merasa sendiri, lelah, atau bahkan ingin menyerah. Tapi ingatlah, Ismail pun tidak tahu bahwa dirinya sedang disiapkan untuk menjadi sejarah besar. Ia hanya tahu satu hal, taat kepada Allah dan orang tua adalah jalan yang terbaik. Dan karena itu, namanya Allah abadikan dalam Al-Quran, bahkan dalam ibadah haji dan kurban kita hari ini. Para santri yang dirahmati Allah, kalau hari ini kalian masih merasa gelap, teruslah berjalan. Kalau hari ini kalian masih belum paham untuk apa semua ini, tetaplah bertahan. Karena bisa jadi kalian sedang menjadi Ismail yang tengah dibentuk, ditempa, dan dipersiapkan untuk masa depan yang kalian belum pahami hari ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu dan sudah siapkan.
Jangan remehkan hari-hari kalian di pesantren. Jangan sia-siakan air mata dan doa orang tua kalian, karena bisa jadi masa depan umat ini sedang Allah Subhanahu wa taala titipkan di pundak kalian, dan satu-satunya syarat taat dan bersabar seperti Ismail. Maka pada hari ini, siapapun posisi kita, jadilah bagian dari kisah ini. Jika engkau ayah, teruslah kuat dan luruskan niat. Jika engkau ibu, teruslah jadi penopang harapan dan keyakinan. Jika engkau guru, pembina, pemimpin, teruslah menanam meski belum bisa memetik. Dan jika engkau dalam ujian, sedang dalam gelap, sedang dalam ketidakpastian, mungkin engkau Ismail hari ini yang sedang ditempa untuk menjadi sejarah esok hari. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak hanya merayakan Idul Adha dengan takbir dan pakaian terbaik. Kita juga diajarkan untuk merenung lebih dalam tentang arti hidup sebagai hamba Allah. Kita belajar dari Ibrahim bahwa ketaatan kepada Allah kadang menyakitkan tapi pasti menyelamatkan. Kita belajar dari Hajar bahwa ikhlas dan sabar kadang sunyi tapi menghidupkan. Kita belajar dari Ismail bahwa tunduk kepada kehendak Allah tidak menjatuhkan harga diri, justru mengangkat derajat tertinggi. Bagi yang sedang diuji dengan kehilangan, kesepian, atau kesulitan, ingatlah Hajar di padang pasir. Bagi yang sedang atau harus melepaskan anak, rencana, atau impian pribadi, ingatlah Ibrahim yang menundukkan perasaannya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang disiapkan oleh Allah untuk masa depan yang besar dan belum kamu fahami hari ini, ingatlah Ismail yang menerima dengan tenang takdir agungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima kurban kita, menjadikan kita semua bagian dari barisan para hambanya yang ikhlas, yang sabar, yang taat, meski tidak terkenal di dunia, tapi dicatat namanya di langit oleh para malaikat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'ah, wa taqabbala minni wa minkum jami'i a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa mustafa wa Muhammad. Allahumma qawwil Islami إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. ربنا اختم لنا بها الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح
لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من الذين إذا أمرتهم أطاعوا وإذا ابتليتهم صبروا وإذا دعوتهم لبوا. Ya Allah, ajari kami untuk taat seperti Ibrahim meski hati kami bergetar. Ajari kami untuk yakin seperti Hajar meski tak ada siapapun yang bisa kami andalkan. Ajari kami untuk tenang seperti Ismail saat segala sesuatu tak bisa kami fahami. Allahumma tsabbit qulubana fi ta'atik. Ya Allah, sebagian dari kami adalah santri yang pernah merasa ditinggalkan, pernah merasa tidak difahami, pernah menangis diam-diam di bawah selimut. Tapi hari ini kami sadar, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sedang membentuk kami. Engkau sedang mendekatkan kami kepadamu dengan cara yang belum kami mengerti. Allahumma ja'alna minas sabirin warzuqna qalban yuridu ma turid wala yuridu ma la turid. Ya Allah, bila kami pernah malas, maafkan kami. Bila kami pernah membantah guru, ampuni kami. Bila kami pernah merasa pesantren ini penjara, bukalah mata hati kami bahwa justru disinilah Engkau sedang menumbuhkan kekuatan kami. Allahumma nawwir qulubana bil huda waj'alna miftahal lil khair. Ya Allah, jadikan kami santri yang kuat jiwanya, lembut lisannya, dan patuh kepada kedua orang tua, patuh kepada guru, dan patuh kepada Engkau ya Tuhan kami. Kami tidak ingin hanya sekedar pernah mondok. Kami ingin Engkau bangga kepada kami. Kami ingin menjadi Ismail baru yang ketika tiba waktunya Engkau akan berkata kepada malaikat, lihatlah, ini hambaku, dia belajar sabar, dia belajar taat, dia belajar ikhlas. Allahumma ja'alna min ahlil qurbi wat ta'ah. Ya Allah, jangan cabut semangat kami, jangan cabut cinta kami kepada ilmu, jangan cabut taat kami kepadamu. Dan bila kelak kami meninggalkan pondok ini, tolong ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan Engkau. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.